Salam sejahtera. Selamat bertemu kembali dalam ibadah online SMP SMK Gracia. Firman Tuhan berkata, orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Sebab itu, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Mari sama-sama kita naikkan pujian. Ku datang Tuhan, ubah hatiku baru, dan aku percaya kasih-Mu yang sempurna yang akan melingkupi hidupku. Ku datang Tuhan, ubah hatiku baru oleh anugerah yang ada padamu. Kini ku tahu segala kelemahanku akan Kau ubah
Bersyukur Tuhan, sebab kasih-Mu lah yang melampaui segala-galanya. Kasih-Mu Tuhan yang telah Kau buktikan ketika Engkau mengorbankan anak-Mu yang satu-satunya Tuhan untuk menebus hidup kami. Engkau tidak berhenti di situ Tuhan. Kau mengirimkan Roh Kudus-Mu, Kau mencurahkan Roh Kudus-Mu dalam hati kami. Roh Kudus itulah yang akan membuat pengharapan kami dalam Engkau tidak pernah mengecewakan. Karena itu Tuhan, biarlah kami sebentar akan menyambut firman-Mu. Biarlah firman-Mu boleh bertumbuh dalam hidup kami, bahkan berbuah. Dan biarlah kami bukan hanya menjadi pendengar, tapi boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Kami sambut firman-Mu Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom, salam sejahtera untuk semuanya. Kita kembali bertemu dalam ibadah online Sekolah Gracia, SMP SMK Gracia Bandung. Puji Tuhan, kita ada dalam keadaan yang baik dalam lindungan Tuhan, dan hari ini kita akan kembali belajar tentang Allah, tentang firman Allah, tentang kasih Allah yang sempurna, sesuai dengan tema bulan ini. Ada Pak Henry Jonathan bersama dengan saya. Halo Pak Joe, apa kabar? Halo, Bude, apa kabar? Ya. Baik, puji Tuhan. Puji Tuhan ya, kita ketemu lagi, kita mau diskusi lagi tentang firman Tuhan. Ya. Yuk, kita akan siapkan hati, Alkitabnya disiapkan, telinga, mata, pikiran, hati ya, semua minta Allah Roh Kudus yang membuat kita paham. Subtema hari ini adalah mengikuti teladan Allah yang sempurna. Karena Allah adalah sempurna, lalu hari ini kita akan belajar mengikuti teladan Allah yang sempurna. Baik, Pak Jo, apa yang akan kita pelajari pertama tentang Allah yang sempurna ini? Dari pekerjaannya ya, pekerjaan Allah. Pekerjaan Allah tuh selalu sempurna. Allah sempurna, tapi pekerjaan Allah tuh selalu sempurna, ada ayat. Ayatnya di Ulangan 32, ayat 3b dan 4. Mungkin Ibu Dewi mau baca, silakan. Boleh. Anak-anak kita baca sama-sama ya. Berilah hormat kepada Allah kita, gunung batu, yang pekerjaannya sempurna. Karena segala jalannya adil, Allah yang setia dengan tiada kecurangan, adil dan benar Dia. Kenapa ya? Di situ ada tulisannya pekerjaannya sempurna. Ya. Kenapa? Karena memang pekerjaan Allah sempurna pasti gitu ya. Dan pekerjaan ini kan menggambarkan tentang siapa orang yang bekerja itu. Jadi dari pekerjaannya kita bisa tahu kesempurnaan Allah itu. Baik, kita mau lihat dulu Pak. Kesempurnaan Allah lewat pekerjaan atau karya Allah. Berarti kita ngomongin apa nih? Ya kita ciptaan. Coba salah satunya lewat penciptaannya, itu kan pekerjaan Allah. Kita coba lihat. Nah ini ayat-ayatnya antara lain. Silakan Bu Dep baca. Kejadian pasal 1 ayat 3 sampai 5. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannya lah terang itu dari gelap. Nah, di sini jelas ya. Sesudah selesai menciptakan terang, Tuhan melihat hasilnya itu baik. Baik. Ya. Mungkin ada yang tanya, kok cuma terang yang disebut baik, gelapnya enggak? Apakah gelap itu jelek? Nanti dulu ya. Tuhan nggak mungkin bikin yang jelek, kan? Kalau sempurna kan nggak mungkin bikin yang jelek. Nah, di ayat berikutnya boleh ketahuan. Apa tuh Pak? Nah, dan Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Gelap itu dikasih nama, itu malam, gitu ya. Terang sama siang itu beda tempatnya. Ya. Jadi kita mengerti sekarang bahwa Tuhan memang mau bikinnya ada dua gitu ya. Ada waktu siang itu di mana kita butuh terang. Waktu malam kita justru butuh gelap. Ya. Supaya bisa tidur. Iya. Jadi Allah nggak main-main ya, udah ada rencana yang sempurna ya. Oke. Lalu kita kan ya nggak kacau. Lalu kita juga tahu banget dari hari ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, ke-5 semuanya Allah katakan baik. Ya kan? Nah, tetapi di hari ke-6 Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Ya. Kenapa tuh Pak?
Ya, mungkin ini ada yang bilang ini karena Tuhan menciptakan manusia, makanya jadi beda. Kalau kita bilang begitu, berarti yang tadi itu nggak sempurna, yang sempurna cuman hari ke-6 gitu ya. Kalau menurut saya nggak cocok, karena Allah itu sempurna, itu dari hari pertama juga udah sempurna, bikin apa-apa sempurna. Nah, menurut kesimpulan saya, kenapa disebut hari ke-6 sungguh amat baik? Itu karena hari ke-6 itu semuanya selesai. Karena yang Tuhan bikin ini bukan pisah-pisah, ternyata semuanya jadi satu kesatuan gitu ya. Jadi hari ke-6 itu semuanya beres, nyatu, kompak, Lengkap. bagus, lengkap, komplit dia lah. Ya. Gitulah. Iya. Semuanya bersinergi, sungguh amat baik. Sungguh amat Nah, baik. tadi ya, kita akan lihat sedikit ya Pak Jo ya, semua anak-anak, semua yang ikut mendengar, baik keluarga di rumah, mama papa boleh ikut juga mendengar firman Tuhan ini. Kita mau lihat sedikit, ngintip sedikit kesempurnaan Allah ya, lewat ciptaannya ya Pak Jo ya. Ya, betul. Kita Apa akan nih? lihat, ya. Apa nih? In the beginning, God created the heavens and the earth and all things. A vibrant new world was born. Wow. Keren ya. Keren. Asik banget. Saya nggak pernah nyelam sedalam itu tuh. Saya cuman sempet snorkeling gitu aja udah wow. Ini satu nih. Wah, ini jarang-jarang bisa lihat kayak gini. Everything created by God was perfect and beautiful, displaying His wisdom, His goodness, and His almightiness. Wow, aduh, jadi udah pengen kesana. Udah berbulan-bulan di rumah terus karantina ngelihat gini. Wow. Apa lagi ya? Baik. Sekali lagi tadi Pak Jo berkata kita melihat Allah yang sempurna lewat pekerjaannya. Itu salah satu saja ya. Karena Allah sempurna kelihatan dari hasilnya. Pak Jo tadi bilang apa? Pekerjaan merupakan apa Pak? Representasi ya. Menggambarkan, melukiskan, mewakili ya karakter dari Allah sendiri ya yang bekerja. Seperti itu, Bu. Betul. Oke. Tapi kalau begitu, wow, tadi kan judulnya mengikuti teladan Allah yang sempurna. Jauh dong bumi dari langit. Gimana dong? Saya ngegambar aja nggak bisa. Itu sebagus gitu ngewarna aja nggak bisa. Iya. Lalu sempurna menurut Allah itu gimana dong? Beda dengan sempurna kita atau gimana? Ya, sempurna menurut Allah. Kita lihat ya, mungkin ada yang sama, tapi juga pasti beda. Karena kita selalu berkata nggak mungkin lah, manusia mah nggak mungkin sempurna kan. Tapi kan kita lihat dulu sebenarnya gimana ya. Oke. Apa sih yang sempurna?
Oh, oke. Seperti penciptaan tadi ya, selesai, lengkap, beres, sudah direncanakan dari awal sebelum manusia dijadikan. Jadi sempurna itu ya, ini sama ya. Saya kira manusia maunya juga kalau kita kerja tuh begini ya. Kalau kita kerja sama orang, sama bos, pasti kita tuh harus kerjanya beres, nggak boleh ada yang kececer ya. Semua yang direncanakan, dikerjakan dengan urutan yang benar. Jadi ini dah Ya ini sama sih. deh, sama ya. Ya, berarti kita harus belajar ya semua para siswa. Saya juga nih jadi guru, jadi ibu, jadi istri, jadi anggota masyarakat. Ini tetap ya, tetap menjadi wajib ya. Tapi Oke, ini wajib. oke. Lalu yang berikutnya, ini kita melihat ya kan tadi waktu Tuhan menciptakan itu matahari, bulan, bintang itu kan akurat ya letak-letaknya. Nggak tabrakan ya. Nggak tabrakan. Ya kalau di hidup kita juga kalau kita ngerjain ada yang harus akurat kan. Iya sih. Ya, kerjaan-kerjaan kayak bikin bangunan, bikin mebel, apa yang presisi ya, bikin mesin apalagi. Cuma aduh 0,0 sekian mili itu harus nggak boleh dikurangin. Iya betul. Apalagi zaman canggih sekarang, katanya teknologi pun sama ya. Teknologi yang semakin detail, semakin mikro, katanya mikro ukurannya. Itu benar-benar harus nggak boleh salah-salah. Salah ngitung ya. Ya kita lihat anak-anak di dunia, orang-orang insinyur yang paling cerdas sekalipun bikin bangunan jembatan, tetap kok kalau nggak akurat, nggak presisinya bagus, runtuh ya. Oke, baik. Selain ini, ya udah tapi kita belajar deh. Susah sih, tapi ya oke. Ada apa lagi Pak? Satu lagi adalah mengenai, nah ini ya. Di sini yang mungkin rada beda nih, Bu Dev. Ya. Kalau Tuhan kan bikin tuh nggak ada yang sama ya. Tadi kita lihat nggak ada yang sama, makhluknya banyak macam, ya. Beda-beda ya, semua terus, ya, Bu Dev. Ya, terus tadi kupu-kupu aja katanya toto-totonya beda. Zebra sama jerapah, garis-garisnya beda, nggak ada yang sama ya? Ya, nggak ada yang sama. Kupu-kupu sama kupu-kupu yang lain aja nggak ada yang sama. Ya, nah berarti betul. apa? Kita juga memang begitu. Kita diciptakannya juga beda, manusia juga. Ya kan sidik jarinya beda. Terus apa banyak ya. Manusia itu DNA-nya beda-beda. Kalaupun anak sama ayah kan nanti cuma 99% nanti mirip. Jadi beda. Iya sih, betul. Tapi berarti kita itu sebetulnya, kan kita diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Berarti sebetulnya kita sudah diberi ini ya Pak Jo ya? Diberi kan sebetulnya. Kemampuan untuk berkreasi dengan warna, dengan bentuk, dengan rasa, dengan halus lembut atau segala macam ya. Oke. Dan kita juga harus melihatnya sama seperti Tuhan. Kalau Tuhan kan bikin semuanya adil ya, semuanya bagus. Menurut Tuhan bagus. Semuanya sempurna. Gitu. Tapi kita nggak ngelihat begitu. Kita tuh punya selera, jadi kita tuh milih-milih yang kita suka, yang begini, yang begitu nggak suka. Terus, iyalah. Kita juga nggak puas dengan diri sendiri, misalnya ya. Kita nggak mau hidungnya seperti ini, matanya seperti ini kurang gede, jadi pengen dioperasi. Nah, sekarang banyak. Jadi kayak pengen kayak orang lain, pengen sama dengan orang lain, gitu kan. Nah itu bedanya di situ, Bude. Manusia berpikir, dituntut sama orang tua tuh harus kayak si Koko, si Cici, ya. Kayak si kakak. Kamu kok nggak sama, atau gimana lah. Atau harus lebih baik dibanding-banding gitu. Kalau Tuhan nggak kayak gitu. Iya, berarti kita harus belajar ya, harus belajar tentang karakter Allah yang tidak membeda-bedakan karena sempurna di mata Allah sesuai dengan apa yang Allah sudah ciptakan ya. Dan masing-masing berbeda untuk hal-hal seperti ini. Masing-masing Tuhan punya tujuan masing-masing buat yang diciptakan. Gitu.
Ini yang kebanyakan nonton K-pop dan segala macam, udah nggak usah mikirin putih kayak mereka, tirus seperti mereka, udah. Itu bukan yang Tuhan mau ada di pikiran kita ya, Pak Jo ya. Kita udah diciptakan sekreatifnya Allah gitu. Saya sama Ibu Fani beda. Iya, saya sama Pak Jo beda. Itu Apalagi beda satu gen. Iya. Oke. Ya, kita harus belajar tentang ini dan beraniin aja kali ya Pak ya, mengekspresikan diri dengan warna, dengan apa ya. Iya. Oke. Baik. Selain ini, tentu ada yang paling berbeda Pak Jo antara pekerjaan Allah yang sempurna dengan yang ada dalam pikiran kita. Apa tuh Pak? Ini ya, ini udah yang beda. Yang beda itu sebetulnya, dan ini penting banget, itu adalah motivasi. Ya, kenapa Tuhan menciptakan itu, kenapa, dan kenapa begitu gitu kan? Kenapa bikinnya begitu, beda-beda gitu kan? Nah, karena Tuhan itu bertindak atas dasar kasih. Gitu. Jadi Tuhan itu kalau kasih itu kan memikirkan bukan diri sendiri. Tuhan bukan cuma bikin maunya Tuhan aja, nyenengin diri sendiri, enggak. Tuhan mikirin semuanya. Ini kalau saya bikin begini nanti akibatnya apa? Tanggung jawab ya, kesetiaan itu mengenai tanggung jawab. Tuhan tuh bikin bukan cuma bikin lalu sebodoh nantinya nggak mau urus, enggak ada gitu. Tuhan itu bikin dengan penuh tanggung jawab sampai nantinya kayak apa, semuanya sudah dibikin perencanaannya. Ya, betul. Dengan keadilan, dengan kebenaran gitu. Jadi harus benar ngerjainnya, nah semuanya karena penuh tanggung jawab kan. Jadi nggak boleh nyelakain sebenarnya gitu dan sebagainya. Iya, betul. Kasih. Oke, karena kasihlah semuanya menjadi sempurna dan nggak pernah berniat untuk jahat, ya. Nggak ada. Selalu untuk kebaikan manusia yang dikasihinya ya. Dan kita yang sudah menjadi anak-anak Allah ini sudah tinggal di dalam kasih Allah ya Pak Jo ya. Betul sekali. Dan bahkan kasih Allah itu sudah dicurahkan ke dalam hati kita lewat Roh Kudus. Berarti seharusnya kita juga melandaskan setiap pekerjaan kita dengan kasih Allah ini ya. Betul nggak? Kayak tadi, wah kreatif, bikin lukisan, kreatif, bikin lagu, bikin kue, bikin apapun. Tapi landasan hati kita, motivasi kita harusnya adalah kasih Allah. Ya, Allah mengasihi saya, ya. Lalu saya mengasihi Allah, gitu ya Pak ya. Mengasihi Allah dan juga mengasihi orang lain, gitu kan. Jadi yang kita kerjakan memang bukan untuk buat diri sendiri doang, itu juga untuk kebaikan orang lain. Iya, jadi kita belajar lagi nih. Maaf, ada orang-orang yang dituntut untuk juara 100, nggak peduli temennya cuma dapat 50. Enggak gitu juga. Karena kita belajar dari Allah yang sempurna, mengasihi semua orang, berpikir tentang kepentingan orang-orang lain, dan kebersamaan ya Pak Jo ya. Kebersamaan, penting sekali itu. Sempurna itu sejak awalnya gitu. Yang bikin kacau ini waktu malah nggak bersama gitu ya, malah ribut, saling bunuh dan sebagainya, saling mengalahkan, perlombaan yang tidak baik. Perlombaan itu bagus kalau tujuannya untuk kebaikan bareng-bareng. Gitu. Oke, ini landasan yang sangat penting untuk kita taruh dalam pikiran kita ya, dan minta Allah Roh Kudus untuk terus-menerus menanamkannya dalam loh daging kita. Kasih Allah melandasi kita untuk mengerjakan apapun ya, dan kasih itu tercermin lewat karya kita, pekerjaan kita untuk semua orang. Untuk kebaikan semua orang. Ya, oke. Baik. Oh, jadi saya ingat ini. Saya jadi ingat Nuh ya. Waktu Nuh disuruh bikin bahtera, presisi, akurasi, sinkronisasi, kreativitas kayu dan segala macam, bukan untuk dia sendiri sebetulnya. Ya, tapi manusia menolak ya waktu itu ya. Ya, ini tapi rancangan Allah.
Iya. Sebetulnya Nuh kan maunya semua masuk ikutannya, bukan cuma binatang aja. Betul. Ini jelas ini. Iya. Atas dasar kasih lah Nuh mau ngerjain ini. Nggak dibayar. Nggak dibayar. Malah capek. Dimarah-marahin. Iya. Kebayang ya ini kerjaannya susah. Iya. Tapi ya karena kasih itu juga dia bikinnya jadi benar ya. Iya. Bikin Sempurna ya. caranya kuat sekali. Ini ukurannya itu kata dosen saya waktu itu persis banget ukuran tanker minyak. Tanker minyak itu pun harus kuat lisannya, kena gelombang besar nggak boleh sampai bocor. Ini persis banget ukurannya. Wow. Nah. Oke. Padahal ini zaman kuno sekali ya, tapi teknologinya udah canggih sekali. Betul. Oke, tetapi ini bisa terjadi karena Nuh mengerjakan sesuai petunjuk Tuhan. Iya. Landasannya kasih Allah, rancangan Allah, dan sesuai petunjuk Tuhan. Jadi sempurna ya. Oke. Good, very good. Lalu jadi gimana dong? Apa yang harus kita kerjakan nih dengan sempurna ini? Jadi contoh-contohnya udah dikasih. Lalu apakah ada yang menjadi kunci juga, Pak Jo? Ya, tadi kan Tuhan itu dasarnya kasih Allah, kita juga dituntut sama sih. Di sini ada misalnya Matius 5 ya. Jadi kita juga dasarnya harus sama sih, kasih ya. Jadi yang utama itu adalah di sini hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Nah, bicara tentang perbuatan yang baik ini, Udep. Iya. Jadi terang dan garam bagi dunia ya. Iya. Nah, berarti kita juga berbicara tentang kebaikan, bukan soal pekerjaan saja, ya. Nah, ini mengenai perbuatan baik, apa yang bisa Pak Jo bagikan yang wajib semua orang punya ya, kebaikan yang harus keluar dari dijelaskan sih di ayat-ayat di Matius 5 nanti ya 17 ke sana, tapi saya nggak akan bacain. Intinya itu kita harus baik dalam hal-hal ini ya. Ini modal kita lah. Kalau kita udah senang ngelakuin ini, nanti kerja juga pasti sempurna, kerjaan kita pasti bagus ya kan. Presisi dan sebagainya. Nah, ini moral kita harus benar ya. Dan nanti ngikutin ukuran-ukuran dari Tuhan. Tingkah laku yang baik itu juga seperti apa ada di firman Tuhan, ya kan? Perkataan harus jujur, nggak boleh nipu-nipu, nggak boleh ngomong kasar, ya kan? Harus membangun gitu kan. Kalau ngomong harus dipikirin dulu, berdoa dulu mungkin ya. Lalu kita juga orang yang patuh kepada hukum, ketertiban kan gitu, demi kebaikan semua orang ya. Hubungan dengan sesama ini harus bagus ya, harus orang melihat kita itu sikapnya baik ya, menghormati orang lain, selalu mengasihi orang lain. Seperti itu Bu Den. Ya, baik sesuai dengan karakter Allah ya. Ya, semuanya ada dalam karakter Allah. Allah memberikannya kepada kita lewat Roh Kudus, lewat Yesus yang diserahkan buat kita, dan sebetulnya ini diberi modal sama Tuhan ya. Oh iya, tentu. Kita diberi modal untuk punya moral tingkah laku yang baik sebetulnya ya. Oke. Iya, contoh kita ditebus oleh darah Yesus ya, dilahirkan kembali ya, ini ada Roh Kudus, firman Tuhan. Jadi kita sudah pasti bisa sih. Jangan kayak begini ini ya. Oh iya nih, apa nih? Iya. Ada nih kayaknya yang pernah nyobain, lihat catatan lagi ulangan ya, dari gambar-gambar ini. Iya. Di rumah apalagi Pak Jo, kan nggak kelihatan sama guru kalau lagi ulangan. Makanya nih repot banget nih lagi pembelajaran online gini tuh. Bisa nggak sih tetap nggak korupsi waktu ya, nggak nyontek. Iya, betul. Orang lain yang ngerjain, kita cuman
ngopi copy paste. Nah, iya. Ya, inilah kita lagi diuji nih semua di rumah masing-masing, mata Tuhan melihat. Oke, iya. Nah, ini juga baik sekali untuk modal kita, terutama anak-anak SMK yang sudah magang, ya, prakerin, dan akan masuk terjun ke dunia kerja. Ada tujuan-tujuan yang berbeda dari orang-orang di luar sana ya, Pak Jo ya. Tujuan kita belajar, sekolah, bekerja bukan cuma untuk prestasi dan uang ya, Pak Jo ya. Jangan sampai. Kita mah memang karena dari hatinya juga ingin melakukan yang baik, ingin kerja benar. Soal dibayar berapa atau bagaimana itu nomor sekian lah, ya. Bukan hal yang penting. Bukan yang utama ya. Nah ini karena kita ini harus seperti ini nih, Bu Det. Apa tuh? Ini. Ya, Kolose 3 ayat 23. Ayo anak-anak yang baca, coba. Kita tunggu. Kolose 3 ayat 23. Go. Nah, ini untuk Tuhan. Ya, dengan segenap hati. Di rumah sekalipun, nggak ada guru yang lihat, nggak ada yang nguji. Kamu bekerja buat Tuhan, dan kami guru-guru bisa tahu loh Pak Jo dari hasil kerjanya sampai nangis. Sampai nangis lihat laporan-laporan anak-anak. Aduh, puji Tuhan banget. Puji Tuhan. Ya, itu dari Tuhan. Iya. Jadi tapi Pak Jo, aduh gimana ya, tetap aja kayaknya susah banget menjadi sempurna. Susah? Coba nih kayak saya nih, udah tambah tua, tambah lemot, aduh disuruh belajar apa-apa tambah lama otak, belum sakit-sakitan, gimana tuh? Kayaknya mustahil, impossible. Mustahil ya. Oke, kita lihat ini ya. Nah ini ya Bu Deb ya. Iya. Mungkin anak-anak juga ada yang merasa seperti ini, kayak nggak mungkin lah, wah udah takut ya masa depannya juga seperti apa ya, apalagi dia harus sempurna gini, waduh makin stres. Aduh, iya. Tapi ada Tuhan itu juga bukan cuma nyuruh, kan Tuhan ada ngomong apa ya, kita lihat di sini. 2 Korintus 12 ayat 9, Bu Deb. Pak Jo yang baca deh. Oke, tetapi jawab Tuhan kepadaku, ini kepada Rasul Paulus ya, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Ini yang di warna merah deh. Nah, itu ya, aja yang warna merah. Dalam kelemahanlah kuasa Tuhan menjadi sempurna. Jadi sebetulnya, ya silakan Bu Deb. Gini bukan Pak Jo, saya tahu otak saya tuh nggak secerdas Einstein misalnya atau Mark Zuckerberg. Saya sangat paham otak saya tuh ngapalin nggak bisa banyak-banyak, apalagi kalau udah kalkulus, algoritma, RPL kan coding-coding, udah saya angkat tangan. Tapi justru di saat saya mau ujian, ya, ujian kompetensi, saya tahu saya nggak bisa, saya tuh kebatas. Saya minta kuasa Allah. Amin. Bantu saya untuk mengerti. Bantu saya untuk bikin, karena tugas saya harus beres. Betul. Ujian harus tuntas. Oke. Perfect. Iya. Dan memang justru disitulah banyak sebenarnya kesaksian yang dialami oleh kakak-kakak yang sudah lulus ya. Justru banyak yang yang nggak begitu bisa ya codingnya, waktu ujian nilainya malah bisa lebih bagus loh. Aneh ya? Iya, betul. Bahasa Inggris juga sama. Bahasa Inggris juga suka gitu Pak Jo, iya. Bukan yang cacicus, bukan. Kenapa ya? Ini ada suatu janji dari Tuhan. Tuhan itu mau bela kita ya. Sebenarnya mungkin bisa terjadi banyak keajaiban juga. Ya, itu terserah Tuhan gimana caranya. Yang pasti Tuhan itu kreatif banget. Dan kita itu juga sudah disiapkan. Jadi Tuhan tahulah mau bikin kejutan apa juga Tuhan sudah tahu sudah semua. Jadi kita harus percaya itu.
Jangan khawatir, jangan sedih, jangan sempit ya mikirnya, pasti Tuhan salah nih bikin aku kayak begini. Nah, nggak gitu. Oke. Jadi kalau kita memang melihat punya banyak kelemahan, pasti ada sesuatu yang Tuhan mau bikin, gitu aja. Sesuatu Amin. yang luar biasa, yang orang nanti bikin kaget juga mungkin. Ya, Kok contohnya bisa ya? misalnya kita nih, ya betul, misalnya anak-anak Gracia kan suka nggak pede, aku nggak bisa ini, aku mah nggak bisa, di rumah juga nggak ada yang bisa ngajarin, kuota juga mesti beli, susah, apa segala macam Itu. keterbatasan. Tapi jangan khawatir, karena Allah kreatif, Allah juga punya cara, dan kita juga guru-guru bantu. Kamu jangan ngomel dulu, jangan marah, jangan sedih, jangan putus asa. Minta sama Tuhan, Tuhan, aku memang dalam kondisi yang terbatas. Ya. Tapi aku mau kan? Kayak Nuh tadi, mau Tuhan, aku mau beresin tugas aku. Walaupun malam-malam baru bikin, Tuhan kasih aku kekuatan. Aku tidur dulu misalnya jam 3 sore sampai jam 4, sampai jam 5, supaya malam bisa bikin tugas. Gitu ya Pak Yo ya? Bisa ngatur-ngatur. Amin, amin. Oke. Ada ayatnya nanti juga. Orang, ya. Ada ayatnya juga, Dep, kalau kita disuruh Tuhan apa juga kan tadi harus kerja, harus beres ya. Terus kita juga harus dengan kasih. Jadi kan harus diselesaikan dengan baik tetap ya, apapun juga, termasuk ujian, termasuk ulangan. Kita bisa minta sama Tuhan. Minta apa yang Tuhan kehendaki kan tadi ya, sempurna, selesai, beres. Kita nggak bisa nih, tapi Tuhan maunya kita selesai. Berarti kan kuasa Tuhan itu di sana datang jawaban doa. Jadi kita harus berdoa. Ya, betul. Saya yakin Pak Jo, anak-anak kita di Gracia mengalami mujizat yang sangat nyata dalam kelemahan, dalam kesakitan sekalipun, dalam keterbatasan dan segala yang kayaknya nggak mungkin beres. Ketika berseru-seru pada Tuhan, bermazmur, menaikkan doa, bahkan berdoa syafaat loh Pak Jo buat teman-teman dan sekolah. Tuhan sendiri yang kasih kekuatan dan aneh gitu, kok beres gitu. Saya yakin ya murid-murid semua pasti ngalamin deh. Nanti kalau kita ketemu kita cerita ya Pak Jo ya. Amin. Puji Tuhan. Amin. Justru yang bahaya yang aku mah jago matematika, aku mah jago coding, aku mah jago bikin segala macam. Jadi lupa nggak minta Tuhan bantu ya. Harus hati-hati. Sebenarnya kita tuh Tuhan nggak mau sih kita merasa cukup hebat ya. Kita pasti selalu butuh ditambah sama Tuhan. Nggak ada yang cukup hebat lah kita. Tapi Tuhan kalau kitanya rendah hati ya, justru kita merasa tidak cukup bagus, malah Tuhan nanti akan membantu kita. Iya, jadi sekali lagi di penghujung pembicaraan kita hari ini, ibadah online kita, jangan kehilangan iman ya. Betul. Jangan kehilangan harapan. Karena apa Pak Jo? Ada pesan yang Pak Jo saya ingat deh tentang iman. Apa nih? Ya, ini iman itu tidak bekerja dalam ranah yang mungkin ya. Yang masuk akal, yang kita bisa, itu iman tidak bisa bekerja waktu kita merasa bisa. Tidak ada kemuliaan bagi Tuhan dalam hal yang memungkinkan secara manusia. Jadi kalau kita merasa bisa, kita kerjain sendiri, itu tidak ada kemuliaan Tuhan. Iman itu dimulai saat kekuatan manusia berakhir. Justru waktu kita merasa, aduh, kok kerjaan aku cuman gini ya, nggak cukup bagus. Kok aku nggak bisa ya? Kok ketika kita merasa tidak mampu, justru disitulah iman itu menjadi berguna. Kita ingat Tuhan, kita ingat ayat yang tadi, dalam kelemahanlah kuasa Tuhan sempurna. Barulah di situ Tuhan bekerja, Budet. Amin. Ya. Ingat ya, minggu-minggu ini, minggu-minggu ke depan masih online loh. Sekali lagi, iman kita sedang dilatih ya. Semua di rumah masing-masing. Terus kerjakan apa yang sudah kalian kerjakan dengan pujian, pembacaan Alkitab, merenungkan firman Tuhan siang dan malam ya Pak Jo ya. Itu yang membangun iman. Betul, dan membantu kita untuk mengerti Tuhan sedang mengerjakan kemuliaannya. Waktu saya justru nggak bisa ya. Amin. Oke. Ya, terima kasih banyak Pak Jo. Terima kasih banyak seluruh keluarga Gracia yang Tuhan kasihi. Mari kita sama-sama bersyukur dan berdoa.
Sungguh besar kasih karunia-Mu Tuhan. Kami tahu kami manusia berdosa yang sudah rusak. Dan akhirnya kami penuh dengan kelemahan, penuh dengan ketidakmampuan Tuhan. Dengan keterbatasan yang kami sendiri tidak tahu bagaimana harus mengatasinya. Kadang-kadang dari keluarga kami, kadang-kadang dari sekitar kami, kadang-kadang dari diri kami sendiri. Ampuni kami yang kurang iman ini. Tetapi hari ini firman Tuhan membantu kami melihat Allah yang sempurna, kasih Allah yang sempurna itulah yang kami miliki, yang sudah Engkau limpahkan dalam hidup kami. Terima kasih kami akan berjalan melalui hari-hari kami dengan cinta yang besar dari-Mu, dan kami akan belajar mengerjakan segala sesuatu sampai tuntas seperti Engkau dengan sempurna, karena hati kami diliputi dengan kasih Allah, diliputi dengan kasih untuk sesama, untuk banyak orang, sehingga kami akan bersuka cita mengerjakan apapun. Karena kami tahu, di dalam kelemahan kami ini, kuasa-Mu menjadi sempurna. Di dalam nama Yesus. Amin. Amin. Terima kasih banyak sekali lagi Pak Jo semua. Sama-sama. Salam damai Terima sejahtera kasih. semua. Tuhan berkati. Sampai jumpa. Tuhan berkati. Bye. Hai. Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu resah Tuhan, Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur pada-Mu. Apakan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur pada-Mu selamanya. Amanya, amanya, akan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur pada-Mu. Tuhan, terima kasih atas kesempatan yang telah Engkau berikan kepada kami satu hari lagi untuk beribadah di hadapan-Mu.
Terima kasih kalau kami masih bisa menaikkan puji-pujian kepadamu, masih bisa mendengarkan firman. Dan biarlah Tuhan kami mau mengingat setiap hari bahwa hidup kami adalah hidup yang telah ditebus oleh Engkau, yang telah disempurnakan dan terus-menerus disempurnakan tiap-tiap hari. Dan biarlah kami mau mengingat bahwa kasih-Mu lah yang terus bekerja tiap-tiap hari untuk hidup kami semua. Biarlah kami mau percaya Tuhan di masa-masa seperti sekarang sekalipun, bahwa kasih-Mu terus-menerus bekerja, bahwa kasih-Mu adalah kasih yang sempurna Tuhan. Dan biarlah kami mau tetap tinggal di dalam kasih-Mu itu Tuhan. Terima kasih atas segala sesuatunya. Di dalam nama-Mu kami telah berdoa. Amin.